Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel ya guys. Hari ini kita akan berbagi ini masalah mengatasi bercak daun guys pada tanaman timun. Jadi apa ya? Salah satu masalah dalam kita membudidaya timun itu adalah kena bercak daun guys, atau kena cendawan atau kena pamuk. Jadi bagaimana cara mengatasinya dengan dengan fungisida apa dan bagaimana ya penanganan sebelum kita mengobati secara kimia. Jadi tata caranya seperti apa nanti kita akan bahas ya guys. Jadi tetap di sini di channel Mandalika Garden, like, share dan subscribe jangan lupa. Jadi let's go, kita ikuti videonya guys. Jadi bercak daun pada tanaman timun itu yang apa ya, penyebabnya adalah jamur guys, atau cendawan atau pantogen. Jadi jamur ini menyerang apa ya, mulut daun atau stomata yang mengakibatkan ini stomatanya jadi mati atau kering, dan lama-kelamaan akan menjalar kemana-mana dan apa ya, pada akhirnya juga tanaman itu tidak bisa berfotosintesis dan akhirnya akan inilah menghambat pertumbuhan, dan nanti juga hasilnya atau dari sisi panennya juga akan berkurang jauh. Bahkan kalau kondisi terburuk bisa apa ya, mati atau kita tidak bisa panen. Jadi seperti apa penanganannya guys, yang perlu kita ketahui adalah karena ini penyebabnya adalah cendawan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita ini apa ya, menghindari genangan air atau mengurangi kelembapan. Jadi karena jamur sendiri ini kan pemicunya kan karena lembab itu. Ini yang poin satu. Jadi ketika ada genangan, intinya kita keringkan dulu dah sesaat ketika kita terang. Jadi langkah keduanya adalah kita bersihkan guys. Jadi daun-daun yang kena itu kita bersihkan. Jadi sebelum kita mengobati kita bersihkan dulu. Jadi kita bisa apa ya, petik satu-satu daunnya yang kena, kemudian kita singkirkan jauh. Kalau bisa kita bakar itu lebih bagus. Jadi agar apa ya, jamurnya ini tidak menular kemana-mana. Kemudian langkah selanjutnya guys, ini karena apa ya, kalau bisa itu memang kena sinar matahari. Jadi apa ya, sirkulasi udara itu memang harus bisa lah. Jadi kalau dalam bahasa saya kemarin itu di pruning. Jadi tanaman itu agar tidak kena jamur ya di pruning itu, karena memang apa ya, ini loh, cendawan ini kena sinar matahari jadi mati sendiri atau tidak berkembang. Kemudian langkah selanjutnya ini yang keempat yang tadi yang saya bahas itu. Jadi kita harus semprot guys. Jadi setelah kita tadi ya membersihkan apa daun-daunnya yang kena, kita spray dengan fungisida. Nah, ini ketika ini saya bicara berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi saya itu ketika tanaman kecil itu yang saya pakai itu namanya antrakol. Antrakol ini bahan aktifnya propinam guys. Jadi ini cenderung apa ya, kalau bahasa saya, tanaman kecil itu kalau dikasih obat yang dosisnya tinggi kan nggak mampu. Jadi penanganan saya seperti itu. Jadi kalau tanamannya masih kecil saya memakai antrakol. Kemudian jika tanaman sudah dewasa, artinya sudah dewasa ini sudah 25 HST ke atas, ini saya pakai ini yang dosisnya agak tinggi. Apa ya namanya itu, manset. Kalau saya manset itu bahan aktifnya mancozeb 83 kalau nggak salah, kalau nggak 82. Jadi mancozeb ini sudah tinggi. Jadi apa ya, yang saya pakai itu. Dan apa, biasanya saya tuh kombinasi dengan insek juga, walau ini pada apa ya, penyebabnya adalah fungi apa ya, jamur, juga saya pakai insek. Dan yang saya pakai itu biasanya insektisida dengan bahan aktif abamectin ya guys. Ini bahan aktif abamectin ini ketika saya tani guys, itu baik hortikultura, tanaman pangan, baik padi atau dan lain-lain itu, yaitu menjadi kartu truf saya. Karena abamectin ini kalau menurut saya itu lintas dimensi. Jadi obat ini tuh apa ya, jangkauannya luas lah. Jadi bisa untuk hama, bisa untuk apa ya, wereng, bisa untuk walang sangit dan sebagainya. Ini jadi kalau menurut saya memang saya biasanya ini itu
dengan saya mix dengan insektisida yang berbahan aktif abamectin. Dan abama itu sendiri ini yang dosis tinggi, dari bukan yang sekitar seperti abraja atau seperti dimolis. Ini yang sudah dosis 36 kalau saya. Jadi ini sekedar saya berbagi ya guys, ini buat teman-teman yang kebetulan bertani. Jadi seperti itu guys, jadi ini berbagi pengalaman saja lah. Jadi saya sudah lama lah nanam timun, ada kalau 5-6 tahun. Jadi pengalaman saya bagi kepada teman-teman. Jadi mohon maaf apabila ada mungkin yang salah lah. Mungkin sebetulnya kalau menurut saya fungisida itu sangat banyak. Ada yang kalau saya biasanya ada skor, ada dan sebagainya. Cuman untuk timun saya memang memakai itu. Mungkin kalau untuk tanaman lain seperti cabai, seperti seperti padi itu beda lagi. Jadi untuk timun sendiri yang saya pakai itu antrakol dan manset. Kadang juga ditan itu sama seperti manset itu yang bahan aktifnya mancozeb, namun lebih rendah. Jadi sekian dari saya, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.